ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah sekalian, khususnya para peserta yang baru datang, kita ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat bergabung ya di dalam pembelajaran kita mempelajari ilmu tasrif dan ilmu nahwu ya dari buku yang saya susun, metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Memahami teori-teori kunci ya yang menjadi kunci untuk bisa membaca dan memahami Arab gundul. Insyaallah ya, kalau kita bersungguh-sungguh kita akan bisa ya, karena sesungguhnya mudah ya, mudah untuk membaca dan memahami Arab gundul itu. Apa buktinya mudah? Ya, banyak orang yang bisa, membaca dan memahami. Itu artinya kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu ya. Dan ini juga sudah menjadi janji Allah untuk memudahkan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Qamar ya sampai 4 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh benar-benar kami telah memudahkan Al-Quran bagi lidzikri. Lidzikri itu untuk diingat, untuk dihafal, untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau belajar? Dan lalu Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ya, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Artinya kalau Allah memudahkan Al-Quran, ya sudah menjadi otomatis Allah juga memberi kemudahan untuk belajar bahasa Arab ini. Ya. Nah, selain teori nahwu shorof, juga kita akan coba tambah dengan kitab ya Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ini yang digunakan di Jamiah Islamiyah Madinah ya Al-Munawwarah. Ini cukup populer kitab ini, dan tujuannya adalah untuk memperkaya kosakata. Ya, jadi kita akan baca dan terjemah. Ya, nanti bisa dites satu persatu ya, dibaca saja, tidak usah dihafal. Karena tujuannya yang penting kita tahu kosakata, tahu artinya, lalu bagaimana contoh-contoh kalimatnya begitu. Insyaallah mudah, ini nggak disuruh dihafal. Disuruh ya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan, kemampuan membaca dan memahami Arab gundul itu diperlukan 3 ilmu. Ya, 1 ilmu mufradat, kosakata. Ya, 2 ilmu tasrif, 3 ilmu nahwu. Ya, jadi yang paling pertama adalah kosakata. Kalau kosakata kita masih minim, itu sulit. Walaupun kita udah belajar tentang tasrif, tentang nahwu. Tasrif itu hanya sebatas membahas pola-pola kata yang punya pola pecahan, itu kata mustaq. Ya, sedangkan kata-kata yang tidak punya pola pecahan tidak dipelajari dalam ilmu tasrif. Ilmu nahwu hanya mempelajari bagaimana kondisi terakhirnya saja. Ya kan? Apakah dibaca muslimun, musliman, muslimin, hanya huruf akhir saja. Nah, sedangkan huruf-huruf yang lain dari awal itu adalah dipengaruhi oleh kosakata. Ya kan? Nah, ini buku ini adalah untuk melengkapi, memperkaya kosakata kita insyaallah. Ya, kita akan baca di akhir, kita pelajari teorinya dulu. Ya. Dan di dalam buku ini juga ada latihan-latihan dalam rangka menerapkan teori-teori. Baik, kita lanjut ya pembahasan kita. Sebelumnya sudah sampai di pembahasan domir ya. Domir ya, pembagiannya itu dibagi berdasarkan
ada yang bersambung dengan kata lain, kata yang lain, dan ada yang terpisah. Ya, yang bersambung dengan kata yang lain disebut apa? Muttasil. Ya, yang terpisah dari kata lain disebut munfasil. Nah, itu sudah kita bahas. Ya, lalu dibagi juga berdasarkan posisi, ya, posisi i'rabnya. Ya. Posisi i'rab itu ada yang rofa, ya, atau marfu, nasab, atau mansub, dan jar atau majrur. Ya, ini belum kita terlalu dalami karena ini nanti pembahasan ilmu nahwu, ya, tentang marfu, mansub, majrur. Yang jelas kita mengenal istilah ini untuk membagi domir posisinya. Bahwa rofa itu biasanya posisinya sebagai apa dalam kalimat? Subjek. Kalau nasab, objek. Kalau jar, terletak setelah isim dan huruf jar. Jadi kalau domir itu posisinya terletak setelah huruf jar, ya, dan isim, itu disebutnya posisinya jar. Sehingga lalu yang mutasil, yang bersambung itu kan kemungkinannya ada 3. Karena kata dalam bahasa Arab sebagaimana yang sudah kita pelajari itu ada 3 macam, yaitu apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Maka kemungkinannya ketika domir itu bersambung, ya, berarti kemungkinannya apakah bersambung dengan isim, mutasil bil ismi, bersambung dengan fi'il, mutasil bil fi'li, dan bersambung dengan huruf, mutasil bil harfi. Kemungkinannya ada 3. Gitu ya. Sehingga secara keseluruhan pembagian domir itu sudah saya tuliskan semua di halaman 13 dan 14. Ya, itu ada 7 semua pembagian domir itu. Ya, nah itu sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama domir rofa munfasil, itu adalah domir yang dasar. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, lalu yang domir nasab munfasil yang ditambah iya. Nah, dari situ mulai terjadi perubahan. Domir yang dari bentuk dasar itu jadi berubah, ada pengurangan hurufnya. Ya, dari huwa jadi apa? Jadi huma tetap hum, tetap hiya jadi ha, huma, hunna tetap. Anta, ka, antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antunna, kuna, ana. Nah, ana ini berubahnya kepada berapa? Ada 3. 1, ya sukun. 2, ya fathah. 3, ditambah nun, ni. Nah, itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Tergantung harokat kata sebelumnya, harokat akhir kata sebelumnya. Ya, kalau bukan harokat akhir ya. Iya, berpengaruh juga ya, kayak misalnya kalau bait jadi baiti pakai ya sukun. Ya. Kalau ila jadi ilayya, itu pakai fathah, ilayya, alayya, ya, minni, ya, anni, dan sebagainya, li. Jadi ada yang pakai ya sukun, ada yang pakai ya fathah, ada juga yang ditambah dengan nun. Ya. Dan nahnu itu berubah jadi na, ya, nahnu jadi na. Sambung dengan isim, ya, kemudian dengan huruf jar, berarti posisinya jar. Lalu dengan huruf nasab. Ini terakhir sampai nomor 5 ya, sebelumnya mutasil dengan huruf. Nah, ini huruf nasab itu apa saja? Inna, selain inna apa? Itu ada di halaman berapa ya? Nanti itu di pembahasan inna wa huwa tuha ya. Huruf-huruf lainnya ya tidak saya tuliskan di sini.
159 ya. Selain inna itu ada anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'ala. Nah, untuk domir anaknya sebagaimana yang saya jelaskan pertemuan sebelumnya, untuk inna, anna, lakinna, dan ka'anna ini pilihan. Ya, apakah ya-nya itu ditambah nun atau tidak? Ini pilihan. Jadi bisa dikatakan ini atau innani. Pilihan. Bisa anni, bisa annani. Lakinni, lakinnani. Ya, ka'anni, ka'annani. Ini pilihan. Nah, sedangkan untuk laita, ya, kebanyakannya yang masyhurnya itu dengan tambahan nun, sehingga dikatakan laitani. Terbalik dengan la'ala, kalau la'ala tidak pakai nun, la'ali, sehingga itulah yang digunakan di dalam Al-Quran. Ya laitani kuntu turaba. Ya, tidak dikatakan ya laiti, tapi ya laitani. Ya. Begitu juga la'ala, dia tidak pakai nun, la'ali ablughul asbab dalam Al-Quran. Ya. Seperti di dalam Alfiyah, Ibnu Malik mengatakan laitani fasya wa laiti nadaro. Ya, laitani yang populer yang tersebar itu laitani fasya tersebar. Walaiti, sedangkan dengan walaiti tanpa nun itu jarang sekali. Memang ada bisa digunakan tapi jarang penggunaannya. Wa ma'la'alla kiswakun mukhayyaru fil baqiyati. Ya, dan bersama dengan la'ala terbalik daripada laita. Kalau la'ala lebih tersebarnya tanpa nun, jadi la'alli, tidak la'alani. Wa kun mukhayyaru fil baqiyati. Ya, dan silahkan pilih. Ya, silahkan pilih pada yang lainnya. Pada yang lainnya maksudnya pada inna, anna, lakina, dan ka'anna. Jadi bisa ditambah nun, bisa tidak. Ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6. Domir nasab muttasil dengan fi'il. Nah, ini bentuk domirnya sama ya, sama dengan yang sebelumnya ya, perubahannya huwa jadi hu, huma jadi huma, ya hum jadi hum, ha jadi apa, hiya jadi ha. Ya, coba dibaca bareng-bareng nasoro. Misalnya fiilnya nasoro, nasoro telah menolong. Dia telah menolong. Maka disambung dengan domir. Nah, ini posisinya kenapa nasab setelah fiil ini? Karena dia sebagai objek. Jadi nasorohu, hu-nya itu jadi objek. Dia telah menolong dia. Nah, dia ini yang kedua, dia sebagai objeknya. Ya, coba dibaca bareng-bareng nasorohu. 1, 2, 3. Ya. Ada yang hafal sendiri? Ada yang mencoba sendiri, coba angkat tangan. Ada Kang Agus? Ya, saya Agus, silakan. Jangan lihat, saya Agus. Jangan lihat. Jangan. Ya, bagus. Perlu diperhatikan. Lagi-lagi poin yang perlu diperhatikannya di domir anaknya. Karena tadi kan domir anak ada 3 ya perubahannya. Kalau bersambung dengan fiil yang posisinya nasab ini, ya domir anaknya ya itu harus ditambah dengan nun. Nah, ini wajib. Harus ditambah nun, jadi nasoroni harus pakai nun.
Tidak boleh nasori, nggak boleh. Harus ditambah nun. Wajib. Kenapa? Nun itu namanya nun apa? Nun wikoyah. Ya, nun wikoyah namanya adalah nun wikoyah. Wikoyah itu apa artinya? Untuk menjaga. Wikoyah dari wakoyaki wikoyatan. Ku anfusakum ahlikum naro. Jagalah. Wikoyah itu artinya menjaga. Menjaga apa tujuannya nun ini? Disebut nun wikoyah. Menjaga agar fiil tidak berakhiran kasroh. Ya, menjaga agar fiil tidak berakhiran kasroh. Karena kalau tanpa ada nun itu jadi yang kasrahnya jadi roknya nasori. Nah, sedangkan fiil itu tidak mungkin berakhiran kasroh. Fiil itu tidak mungkin berakhiran kasroh. Sedangkan kalau ada ya otomatis sebelumnya harus kasroh. Maka ditambahlah nun. Ini menjaga fiilnya berakhiran kasroh, yang kasrohnya jadi nunnya. Jadi huruf nunnya yang kasroh, nasoro ni, sedangkan fiilnya tetap ro nasoro fathah. Itu tujuan yang disebut dengan nun wikoyah itu. Kalau untuk isim kan boleh, isim boleh berakhiran kasroh. Baiti, jadi taknya langsung kasroh. Baiti, kolami. Kalau untuk fiil tidak bisa, sehingga harus ditambah nun. Nasoroni. Ya. Dan nanti ini yang saya tuliskan hanya fiil madi saja, ya. Nanti fiil yang lain juga bisa. Nanti pembahasan fiil di pembahasan berikutnya. Ya, bahwa fiil itu kan ada 3, ada madi, nasoro, dan mudhari, ya, yansuru, ada fiil amr, unsur. Nah, itu boleh bersambung dengan fiil yang apa saja. Bisa nasorohu, bisa yansuruhu, berarti kan unsuruhu, sama, itu sama seperti ini. Domir-domirnya itu. Nah, bisa kita ganti dengan fiil-fiil yang lain, kata kerja yang lain. Nah, berarti kan kita harus sudah tahu ya minimal beberapa kata kerja ya untuk bisa menerapkannya. Misalnya fiil lain apa? Menurunkan anzala ya. Berarti disambungkan dengan domir anzalahu, anzalahuma, anzalahum, anzalaha, anzalahuma, anzalahunna, anzalaka, anzalakuma, anzalakum, anzalaki, anzalakuma, anzalakunna, anzalani, anzalana. Begitu. Jadi bisa diganti kata nasoronya oleh fiil yang lain. Ada yang mau mencoba diganti dengan fiil lain? Kalau belum hafal domirnya bisa sambil lihat saja ke buku. Tapi nasoronya dirubah fiil lain. Ya, coba silakan siapa yang mau mencoba? Diganti oleh fiil lain. Ya, silakan. Dahabana. Dahabanya jangan dirubah. Ya, dari awal sampai akhir dahaba semua. Kalau dahabna nanti beda lagi maknanya, itu nanti yang terakhir yang ketujuh. Kalau dahabna itu naknya, kaminya itu jadi pelaku. Kami telah pergi. Tapi sebetulnya kalau disambung dengan dahaba ini secara mana sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena dahaba nggak butuh objek. Tapi secara tasrif ya boleh-boleh aja ya untuk mengganti fiil. Ya, tetapi secara mana nggak bisa. Kenapa? Karena dahaba kan pergi tidak butuh objek.
Sedangkan domir-domir ini dia posisinya menjadi objek. Kalau nasoro menolong kan butuh objek, menolong dia. Jadi bisa. Kalau pergi sebenarnya secara mana nggak bisa. Iya. Jadi kata kerjanya yang membutuhkan objek. Misalnya qoro'a, membaca. Tapi objeknya juga yang manusia gitu. Objeknya manusia. Kalau membaca apa objeknya? Manusia bisa dibaca? Yang objeknya manusia. Makan, manusia bisa dimakan. Nah, berarti cari kata kerja yang objeknya bisa manusia. Coba, siapa yang mau nyoba? Ya. Apa misalnya? Silakan. Nah. Ya, silakan. Ya, harus ditambah nun ya, huruf domir ananya dorobani. Ini kadang-kadang suka lupa gitu ya. Kadang-kadang tidak ditambah nun jadi dorobi, ya itu salah. Kalau untuk isim baru tidak ditambah nun. Baiti, kolami, masjidi itu tidak ditambah nun kalau dengan isim. Kalau dengan fiil harus. Ya, jadi doroba itu apa artinya doroba? Memukul. Kalau memukul kan bisa, objeknya manusia. Ya, yang lain ada lagi? Misalnya apa kata kerjanya? Hah? Apa? Kataba. Menulis, bisa nggak manusia ditulis? Nazoro, ya silakan. Siapa yang mau? Ya silakan. Ya, bagus. Ya. Ada lagi yang lain? Coba bareng-bareng ya. Misalnya apa namanya? Mengampuni. Koparo apa ya? Ya, coba bareng-bareng Koparo. 1, 2, 3. Ya. Terus contoh lain misalnya aropa, mengetahui, mengenal gitu ya. Coba bareng-bareng aropa. Allama artinya mengajarkan. Pakai tasdid tapi allama, coba bareng-bareng. Ya bagus ya, insyaallah bisa ya, lancar ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke nomor yang ke-7, bisa dipahami yang sebelumnya? Boleh kalau mau ditanyakan dulu.
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan yang nomor 7. Ya, domir rofa mutasil dengan fi'il. Nah, kalau yang nomor 6 itu nasab, posisinya nasab karena jadi objek. Ya, sekarang yang nomor 7 rofa, domir rofa, posisinya rofa. Ya, dia menjadi subjek. Jadi domir kata ganti ya yang bersambung dengan fiil ini posisinya sebagai subjek, sebagai pelakunya. Ya, kalau tadi kan objeknya, kalau sekarang pelaku. Nah, ini bentuknya ya berbeda sama sekali dengan domir-domir sebelumnya. Kenapa? Karena domirnya itu menjadi masuk di dalam fiilnya. Ya, masuk di dalam fiilnya. Sehingga bentuknya berubah sama sekali. Tapi susunannya sama ya. Ini ada 4 ya, 4 fiil. Itu fiil madi ya yang menunjukkan lampau. Nanti akan dibahas lagi secara lebih rinci tentang pembagian fiil ini. Ini yang kita fokuskan membahas domirnya. Ya, domir yang ada di dalam fiil-fiil ini, dalam kata kerja ini. Nah, ini susunannya sama dengan domir tadi yang ada 14. Ya. Jadi fa'ala itu ada domir apa di situ? Huwa, fa'ala, huma, fa'alu, hum. Jadi susunannya sama dengan domir tadi. Kalau kita sudah hafal domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, fiil ini ya, domir itu ada di dalamnya, ada di dalam fiil ini. Kalau kita sambungkan dengan domir berarti kita bacanya misalnya huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Jadi sama susunan domirnya ada di dalam kata kerja ini. Kalau fa'ala berarti kan mengerjakan. Ya, tinggal ditambah aja bahwa yang menjadi pelakunya domir. Kalau fa'ala di dalamnya kan ada huwa, berarti artinya itu dia seorang laki-laki telah mengerjakan. Ya, pakai telah karena madi itu maknanya telah. Ya, dia seorang laki-laki telah mengerjakan fa'ala. Kalau fa'ala ada domir apa di dalamnya? Domir huma. Huma itu apa artinya? Dia 2 orang laki-laki. Berarti artinya fa'ala itu dia 2 orang laki-laki telah mengerjakan. Fa'alu domir apa? Hum. Berarti artinya mereka laki-laki telah mengerjakan. Dan seterusnya begitu. Domirnya sampai seterusnya sama, tinggal disamakan. Nah, tinggal perlu dipahami domir-domir itu yang huwa huma hum tadi ya di dalam fiil-fiil ini ya ada yang nampak ya artinya dia diganti dengan huruf lain. Ada yang nampak ya artinya diganti dengan huruf lain. Ada yang tidak nampak. Jadi nggak ada sama sekali huruf lain yang mengganti domir itu. Nggak ada huruf sama sekali yang mengganti domir itu. Yang nampak disebutnya baris. Ya, yang nampak disebutnya baris, itu ada di bawah ya keterangannya. Dan yang tersembunyi disebutnya mustatir. Mustatir tersembunyi, tidak nampak. Itu yang digaris bawahi, itu ada ya yang digaris bawahi itu tidak nampak, mustatir.
Ya, yang di garis bawah itu tidak nampak. Itu cuman ada berapa di fi'il madi? Ada dua, fa'ala dan fa'alat. Domir apa berarti? Fa'ala domir apa? Huwa. Fa'alat domir hiya. Sedangkan tak yang sukun itu bukan domir, bukan tak domir. Sehingga kita katakan dia mustatir, tersembunyi. Tidak ada huruf lain yang mengganti domir, yang menjadi domirnya. Jadi kan di dalam fi'il ini domirnya itu menjadi huruf, berubah jadi huruf-huruf. Huruf-huruf yang bersambung dengan fi'ilnya. Tak sukun itu bukan sebagai domir, dia sebagai tanda mu'annas saja. Taknya itu. Sedangkan pada fi'il yang lain itu nampak. Ya, yang kedua itu fa'ala, ya. Fa'ala. Kan asalnya itu fa'ala, ya, itu huruf-huruf asli. Fa'ala itu fa'ala, ini huruf asli kan. Jadi fi'il itu minimal harus ada 3 huruf kata kerja itu. Ini huruf aslinya, fa, ain, dan lam. Sehingga 3 huruf ini adalah huruf fi'il. Berarti tidak ada untuk domirnya. Domirnya tidak ada, huruf untuk domir tidak ada. Ya, nah ketika ditambah dengan alif yang kedua menjadi fa'ala. Ini kan ada alif ditambah dengan alif. Nah alif ini adalah alif domir. Dia domirnya itu alif. Yaitu asalnya domir huma diganti dengan alif. Ya, domir huma diganti dengan alif. Ini disebutnya aliful isnain istilahnya. Nanti ada di pembahasan berikutnya nama-nama ini. Alifnya aliful isnain. Alif yang menunjukkan 2. Artinya kalau di fa'ala dia mengganti dari domir huma. Ya. Jadi domirnya itu berupa huruf alif. Lalu yang ketiga apa? Fa'alu, ya. Fa'alu. Huruf aslinya kan fa, ain dengan lam. Nah, berarti huruf tambahannya apa? Waw dan alif. Mana yang jadi domirnya? Huruf wawunya saja. Yang jadi domirnya huruf waw. Sedangkan alifnya ini huruf alif tambahan. Dia bukan domir, huruf alifnya hanya tambahan saja. Ya, nanti tambahan untuk apa nantilah jangan dulu dibahas. Pokoknya dia ditambah dengan alif. Yang jelas domirnya itu waw. Ya, nah wawunya itu disebut wawu jamaah. Wawu jamaah. Yang menunjukkan jamak itu di sini pengganti dari domir apa? Hum. Humnya diganti dengan waw. Jadi mereka laki-laki. Ya, makanya fa'alu mereka laki-laki telah mengerjakan. Waw jamaah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat. Nah, huruf ta-nya itu bukan domir tadi ya, sebagai tanda muannas saja. Fa'alata fa'alata. Nah, huruf aslinya fa, ain, lam. Huruf ta-nya tanda muannas bukan domir. Berarti yang domirnya yang mana? Alif. Nah, ini juga sama. Alifnya namanya aliful isnain yang tadi. Aliful isnain juga. Ini kan dari domir huma, cuman untuk perempuan karena ada tak tadi tanda muannas. Jadi dia 2 orang perempuan. Untuk perempuan karena ada huruf tanda tak muannas, ta ta'nis. Ya, telah mengerjakan. Ya, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Huruf aslinya fa, ain, la. Berarti tambahannya apa? Na, huruf nun. Ya. Nah, huruf nun ini namanya nunul inas. Nunul inas atau nunul niswah. Nunul inas yaitu untuk jamak perempuan. Perempuan banyak. Nah, di sini berarti mengganti dari domir apa? Hunna. Tinggal dicocokin aja urutannya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna huwa huma hum
hiya huma hunna, berarti hunna. Nah, hunnanya itu diganti dengan na, fa'alna, ya, diganti dengan na. Jadi mereka perempuan telah mengerjakan. Lalu berikutnya fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Nah ini mirip. Kalau ini mirip dengan domir aslinya. Anta, antuma, antum. Anta jadi ta, berubah jadi ta. Antuma jadi tuma, antum jadi tum. Itu domirnya. Domirnya jadi berkurang huruf-hurufnya. Ya. Nah ini sampai akhir fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Itu nama-nama domirnya domir rofa mutaharik, ya. Jadi nama-nama domir ini ada ya di pembahasan i'rob. Nanti jauh ya saya tuliskan pembahasan i'rob. Nah ini ada di halaman 114 nama-namanya. Itu udah lengkap semua, macam-macam domir mustatasil baris, halaman 114. Itu nama-namanya. Satu aliful isnain. Aliful isnain ada di fa'ala, fa'alata. Itu fi'il madi ya. Lalu fi'il modernnya fa'alani, taf'alani. Fi'il amarnya if'ila. Itu sama aliful isnain, alifnya itu. Wawul jamaah ya fa'alu ya, itu fi'il madinya. Fi'il mudhari ya fa'aluna, taf'aluna. Fi'il amr if'alu, itu sama namanya wawu jamaah. Nunul inas atau nunul niswa fa'alna. Nanti di fi'il mudhari'nya yaf'alna, taf'alna. Fi'il amr if'alna. Yaul muhotabah, nah ini hanya di fi'il mudhari' taf'alina dan fi'il amr if'ali. Domir rofa mutaharik, nah itu tadi yang kita bahas tadi. Dari anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu namanya semuanya domir rofin mutaharik namanya. Domir rofin mutaharik. Ta, ti, tu, na ya, nama-nama domirnya. Yang jelas domir-domir itu diganti berubah jadi huruf-huruf yang bersambung dengan fiilnya itu. Fa'alta berarti anta, fa'altuma antuma, fa'altum antum, fa'alti anti, fa'altuma antuma, fa'altuna antunna. Nah untuk ana dirubah jadi tu, diganti jadi tu. Tu itu maksudnya ana. Ini untuk di fi'il madi ya, fi'il madi dulu ya. Salah satu aja supaya nggak terlalu banyak. Fi'il madi dulu kita kuasai untuk domir-domirnya. Fa'atu, jadi tu, ananya itu jadi tu. Lalu nahnunya jadi apa? Jadi na. Nahnunya jadi na. Ya. Fi'il madi dulu ya, fi'il madi. Nah, coba sekarang fi'ilnya diganti. Kalau ini boleh fi'il apa saja. Kalau tadi kan yang hanya butuh objek ya. Kalau ini boleh, karena setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Pelaku itu harus, semua pekerjaan harus ada. Karena ini jadi pelaku. Ya, ada yang mau nyoba sendiri dulu. Misalnya apa? Fiilnya yang lain. Kalau belum hafal sambil lihat aja di sini, tinggal disamakan harokatnya. Bebas fiil apa aja bisa. Silahkan, ada yang mencoba sendiri dulu. Bu, boleh? Kataba, iya boleh. Ya, bagus. Yang lain? Fiil yang lain, silahkan. Bareng-bareng ya, kalau sendiri malu.
Bareng-bareng coba qoro'a, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Qara'tu, qara'na, ya. Kemudian jalasa, coba duduk, jalasa. Ya. Akala, coba makan. Akala. Nah, nanti untuk fi'il madhi itu tidak hanya fathah saja huruf tengahnya. Ada tidak hanya fa'ala, tapi juga ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Ada 3 macam. Nah, sekarang yang kasrah misalnya syariba. Coba bareng-bareng syariba. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribuna, syaribuna, syaribuma, syaributum, syaribuni, syaribuma, syaribuna, syaributu, syaribuna. Syariba artinya minum, ya. Ba'uda. Nah, sekarang yang doma tengahnya ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Bareng-bareng ba'uda. Ba'uda, ba'uda, ba'udan. Ba'udu dulu. Ulang-ulang. Ba'uda, ba'uda, ba'udu, ba'udat. Ba'utta, ba'uttuma, ba'uttum, ba'utti, ba'uttuma, ba'uttunna, ba'uttu, ba'unna. Saya telah jauh berarti apa? Saya telah jauh berarti apa? Ba'uttu. Ba'uttu. Mereka perempuan telah jauh. Mereka perempuan telah jauh. Mereka bukan kalian. Jangan ketukar antara mereka dan kalian. Ba'udna. Kan mereka perempuan. Ba'udna. Nanya pendek, jangan panjang. Kalau panjang kami, ba'udna, itu kami. Harus membedakan antara yang pendek dan yang panjang. Makanya dalam bahasa itu panjang pendek beda makna. Kenapa penting belajar ilmu tajwid panjang pendek? Karena beda maknanya. Ba'udna, mereka perempuan telah jauh. Ba'udna, kami perempuan telah jauh. Beda maknanya. Gitu ya. Kami telah makan. Panjang ya. Akalna gitu ya. Kalian perempuan telah makan. Akaltunna. Kalian perempuan. Akaltunna. Ya. Dia 2 orang laki-laki telah makan. Dia 2 orang laki-laki telah makan. Akala. Pakai alif. Nah, kalau di domir yang ini ketahuan perbedaan antara laki-laki dan perempuannya. Kalau domirnya aja kan sama ya, huma gitu. Tapi kalau bersambung dengan ini, kalau laki-laki nggak pakai ta kan, akala. Kalau 2 orang perempuan, akalata, ada taknya, beda. Ya, mereka laki-laki telah minum. Mereka laki-laki telah minum. Mereka, bukan kalian. Syaribu.
Syaribu. Ya sering dilatih kayak begitu. Ya. Kamu berdua laki-laki telah duduk. Kamu berdua laki-laki telah duduk. Kalian kamu berdua. Jalastuma. Kamu kan bukan dia, kamu. Jalastuma. Gitu ya. Nah, ini dilatih nanti secara tertulisnya ada latihan seperti itu ketika nanti sudah masuk ke pembahasan fiil ya. Ini yang kita bahas ini domirnya dulu. Bagaimana domir itu berubah ketika bersambung dengan fiil-fiil itu ya. Silakan nanti dilancarkan dulu ya segitu. Untuk fiil mudhari'nya ini ada tambahan lagi, perubahannya agak berbeda. Walaupun nama-namanya masih sama ya kayak tadi nama-namanya, cuman bentuknya kan berbeda, berubah lagi. Ya ini nanti di minggu depan insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas. Kita masuk dulu ke buku yang berikutnya ya. Diharapkan sudah ada ya, walaupun belum punya bukunya bisa dilihat PDF-nya yang dikirim ya. Kalau belum ada bukunya. Ya, coba ini gampang di awal nih ada gambar-gambar kosakatanya ya. Nanti domir-domir juga ada ya. Tapi di awal ini belum ke domir ya, tapi menggunakan kata tunjuk. Sebagaimana sebenarnya hampir mirip dengan bahasa Arab dasar ya yang sebelumnya pernah ikut, ada yang pernah ikut. Yaitu kata tunjuk untuk menunjukkan satu ya, kata tunjuk untuk satu dan untuk mudzakkar. Itu menggunakan apa? Hadza. Menggunakan hadza. Jadi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Tadi kan yang kita bahas domir ya. Domir untuk satu orang, untuk dua orang, untuk tiga orang atau lebih, untuk laki-laki, untuk perempuan kan dibedakan. Begitu juga untuk kata-kata lain, tidak hanya domir saja. Termasuk kata tunjuk, kita nunjuk ke seorang laki-laki dengan ke seorang perempuan beda. Ya, kedua orang beda lagi, ketiga orang atau lebih beda lagi katanya. Ke seorang laki-laki hadza, ke seorang perempuan hadhihi. Ya, kepada dua orang laki-laki hadani, kedua orang perempuan hatani, kebanyak haulai. Nah haulai bisa laki-laki bisa perempuan, banyak itu beda-beda. Dan mudzakkar muannas laki-laki dan perempuan itu tidak hanya manusia, tapi semua kata ya, benda dan sebagainya itu kan dikelompokkan dalam bahasa Arab itu. Ada yang tergolong sebagai laki-laki mudzakkar, ada yang tergolong muannas perempuan. Ya, dan secara umum keumumannya tidak semua. Keumumannya perbedaannya itu yang muannas itu berakhiran apa? Ta marbuto. Ada akhirnya ta marbuto, oh berarti udah ini perempuan yang muannas. Ya, kalau tidak ada ta marbutonya secara keumumannya biasanya sebagai mudzakkar. Nah, di sini menggunakan kata hadza. Hadza untuk kata tunjuk satu ya. Untuk mudzakkar. Berarti isim-isimnya juga harus mudzakkar semua. Ya. Coba diikuti. Ini insya Allah kalau kita paham bisa cepat ya. Buku ini bisa diselesaikan. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Hadza. Coba diikuti. Hadza baitun. Hadza baitun. Apa artinya hadza baitun? Ini rumah. Nah, baitunnya mudzakkar. Ya kan? Sehingga pakai hadza. Kalau muannas pakai hadhihi. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Apa hadza masjidun? Ini masjid.
Hadza babun. Apa hadza babun? Ini pintu. Gampang, ada gambarnya. Hadza kitabun. Apa hadza kitabun? Ya, hadza qalamun. Artinya ini pulpen. Hadza miftahun. Artinya kunci. Hadza maktabun. Apa artinya? Hadza sarirun. Apa artinya? Bisa saja perspektifnya beda. Ini apa ini? Sarirun apa? Tempat tidur. Tempat tidur, sarir. Kalau nggak ada ranjangnya bisa disebut sarir nggak? Bisa, yang penting tempat tidur aja. Sariruka, tempat tidurmu. Walaupun nggak pakai ranjang, nggak pakai kasur, disebut sarir, bisa disebut sarir. Karena sarir itu artinya tempat tidur. Di mana aja tidur ya itu sarir kamu gitu. Sariruka, tempat tidur kamu. Iya. Pakai tikar misalnya, ya sariruka berarti tempat tidurmu gitu ya. Hadza kursiyun. Apa hadza kursiyun? Ya, lanjut. Nah, sekarang ditambah dengan pertanyaan ma hadza. Ma artinya apa? Apa ini? Ya, coba diikuti. Ma hadza. Hadza baitun. Artinya apa ini? Ini rumah. Nah, sekarang pertanyaannya pakai a. A itu artinya apakah? A artinya apakah? Insyaallah ini sangat mudah ya dari dasar. Untuk memperkaya kosakata kita ya. A apakah hadza baitun? Berarti apa artinya a hadza baitun? Nah, kalau apakah itu kan jawabannya kemungkinan dua, iya atau tidak. Nah, kalau iya itu apa? Naam. Kalau tidak, la. Coba diikuti. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Artinya? Ya. Ma hadza? Hadza qamisun. Apa artinya? Komis apa? Komis itu kemeja. Bisa kemeja atau gamis sama aja. Komis ya. Ahadza sarirun? La hadza kursiyun. Nah, ini yang jawabannya la, tidak ya. Berarti apa artinya? Apakah ini apa tadi sarir? Tempat tidur? Tidak. Ini adalah kursi. Ahadza miftahun? La hadza qalamun. Artinya? Nah, ini kan jadi mengulang lagi tadi. Miftahun apa ya tadi? Kalau lupa buka. Kalau udah tahu ya langsung miftahun kunci. Jadi walaupun nggak dihafal, ini tanpa sadar, ini juga sambil menghafal sebetulnya. Jadi walaupun nggak dihafalin, nanti ketemu kata yang sebelumnya, ya itu untuk dihafal, menghafal tanpa sadar, gitu ya. Bagus ya bukunya. Ma hadza, hadza najmun. Artinya bintang. Ini gambarnya jelas bintang. Najmun. Ada surat An-Najm ya. Wan najmi idza hawa. An-Najm bintang. Tamrin latihan. Nah, sekarang latihan nih secara tidak sadar menghafalkan yang tadi. Ya. Nah, coba dijawab ya. Saya bertanya, kalian menjawab, para peserta menjawab. Ma hadza? Ya, tahun kunci. Enak ada gambarnya. Ma hadza? Ya, ma hadza? Ma hadza?
bun ya, pintu ya. Ma hadza baitun. Ma hadza Kursi. ya. Lanjut tamrin yang kedua. Nah sekarang dengan A tadi apakah? Jawabannya kalau iya apa? Naam. Kalau tidak la. Kalau tidak berarti sebutkan jawaban yang benarnya apa? Ya gitu. Ahadza baitun? Masjidun, masjid. Ahadza miftahun? Ahadza komisun? Ya, nah, ini mah ya betul jawabannya. Ahadza najmun? Nah, tamrin asalis ya, tamrin asalis latihan yang ketiga. Iqra waktu baca dan tulis. Tulis langsung aja harokatnya. Walaupun nggak ditulis lagi, kalau mau ditulis lagi boleh ya. Bisa nanti sendiri di rumah. Nah, coba dibaca bareng-bareng. Ini kan, nah ini sudah mulai latihan baca yang Arab gundul. Karena kan tadi kosakatanya sudah. Nah sekarang harokatnya dihilangkan. Ya, nah makanya ini adalah modal paling awal untuk bisa membaca Arab gundul itu tahu kosakata. Makanya sekarang dihilangkan harokatnya. Nah ketika ketemu huruf-huruf yang sama, sebelumnya kita sudah mengetahuinya, maka dibacanya pun sama dengan sebelumnya. Ketika tidak ada harokatnya, karena kita sudah tahu kosakatanya. Coba dibaca bareng-bareng. Apa itu dibacanya? Ada mimnya. Maktabun, tidak mungkin dibaca kitabun karena ada mimnya. Ya. Atau seorang-seorang ya bisa dari situ coba apa ya, dari Kang Ahmad nomor 1 coba, nomor 1 dulu yang tadi. Hadza maktabun. Ya terus. Hadza masjidun. Harijul. Hadza qalamun. Ya. Hadza sarirun. Ke itu akhwat. Ya terus. Lanjut ke belakang. Hadza baitun. Ya. Hadza masjidun. Oh nggak ada PDF-nya? Oh, saya lihat. Yang terakhir, yang atas. Hadza miftahun. Ya bagus. Terus ke belakang. Ya terus. Nah ini yang baru ya, ini yang baru. Man hada. Nah, man itu artinya siapa? Nah, kalau tadi kan ma ya apa? Sekarang man hada. Siapa ini? Coba diikuti. Man hada. Hada tabibun. Berarti tabibun apa? Dokter. Cuman kurang jelas ya itu ininya gambarnya. Man hada. Hada waladun. Ke pinggir ya. Waladun apa? Anak laki-laki. Man hada. Hada talibun. Ya, artinya ya, siapa ini? Ini adalah pelajar laki-laki. Nah, pakai a lagi sekarang. Ahadza waladun. Hadza la hadza rajulun. Ya, artinya bukan ini apa? Rajulun apa? Kalau waladun anak laki-laki, kalau rajulun laki-laki dewasa. Ya, begitu. Ma hadza hadza masjidun. Apa artinya? Apa ini? Ini masjid. Man hadza? Hadza tajirun. Apa artinya? Siapa ini? Ini. Nah, tajirun seorang pedagang. Hadza kalbun. Apa artinya? Seekor anjing. Ahadza kalbun? La hadza kittun. Ya, artinya tidak ini. Ya, hadza himarun. Artinya ya, ahadza himarun.
La hadza hisanun. Artinya tidak, ini seekor kuda. Wa ma hadza jamalun. Artinya apa ini? Ini seekor unta, itu jelas. Wa ma apa? Ma hadza dikun. Artinya ayam, ya, ayam jantan, dikun. Man hadza mudarisun. Ya, artinya ini ahadza qamisun la hadza mindilun. Artinya kemeja, tidak, ini mindil, sapu tangan. Ya, itu sampai situ dulu. Alhamdulillah, satu pelajaran kita bisa bereskan di Durusul Lughah. PR-nya dibaca dan ditulis. Ya, kalau mau langsung di bukunya bisa tulis harokatnya, atau mau ditulis lagi lebih bagus sambil belajar menulis Arab di buku tulis. Demikian untuk pertemuan kali ini. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.